Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita bersaat teduh, teduhkan hatimu dan kita mau baca dengar firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami, dan hari ini Engkau adakan bagi kami ada kesempatan bagi kami untuk hidup di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Sebelum kami menyelesaikan seluruh tanggung jawab kami di hari ini, tugas dan kerja dan seluruh aktivitas kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lihat di Mazmur 130 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu, di ayat 6 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Betul? Menunggu memang tidak mudah dilakukan. Terlebih-lebih saat kita menginginkan sesuatu, ya maunya kita, keinginan kita terpenuhi seketika itu juga tanpa harus menunggu. Nah Bapak Ibu, adakah saat ini doa-doa saudara kepada Tuhan tidak kunjung beroleh jawaban? Entah itu masalah kesembuhan yang berhubungan dengan jodoh, ya, berhubungan dengan finansial, ya. Mungkin Bapak Ibu berdoa supaya terbebas dari krisis keuangan, atau apapun yang menjadi pokok doamu saat ini. Saya mau bilang begini, sabarlah menunggu, ya kan? Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Nah, ketidaksabaran dalam menunggu jawaban dari Tuhan justru akan menjadi faktor penghalang untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Penantian yang panjang terkadang membuat orang gampang menyerah dan putus asa. Tapi tidak demikian dengan kalau kita baca ada kisah di dalam Alkitab, yaitu Hana. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasalnya yang pertama, ya kan? Kita tahu bahwa Hana ini ya memiliki suami yaitu Elkana, lalu dia dinyatakan mandul, dan karena itu Elkana menikah lagi dengan Penina, begitu kan? Dan saudara, Penina ini dari waktu ke waktu Alkitab katakan, ya, dia menyakiti hati Hana. Jadi Elkana suami daripada Hana ini menikah dengan Penina, dan Alkitab mencatat Penina pekerjaannya dari hari ke hari hanya menyakiti hati Hana, ya. Tetapi Hana terus datang kepada Tuhan dan dia berdoa, dan dia menunggu waktunya Tuhan, karena dia percaya bahwa
Tuhan pasti menjawab doanya dan tidak ada perkara yang sukar dan mustahil bagi Tuhan. Nah, penantian panjang justru semakin mengobarkan semangat Hana untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semakin tekun. Meskipun tidak mengetahui kapan jawaban dari Tuhan datang, Hana tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Karena itu sekalipun situasi sangat sulit, sikap hatinya tidak berubah. Ia terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Nah, apa yang kita doakan memang berada dalam rencana Tuhan, ya kan? Namun karena kita tidak sejalan dengan agendanya agenda dan waktunya Tuhan, maka kelihatannya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita atau menunda-nunda untuk memberikan jawaban bagi kita. Ketika jawaban itu belum kunjung tiba, ketika Tuhan tidak menjawab seperti yang kita harapkan, sangatlah mudah bagi kita untuk bersungut-sungut dan kecewa. Ketika Tuhan tampaknya berdiam diri, kita kecewa dan tidak lagi bersemangat mencari Tuhan. Semangat yang terus mengendur, ya kan? Ini akan berujung kepada yang namanya keputusasaan. Di Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Meski pergumulan yang dilaluinya teramat berat, perhatikan Hana tetap setia menjalani proses, yaitu terus berdoa dan taat melakukan kehendak Tuhan. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 mencatat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena itu Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Amin. Dikatakan di Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sampaikan semua apa yang menjadi pergumulanmu di dalam doa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Maka Tuhan pasti menolong, menjawab, dan tentu sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diajarkan untuk terus menanti waktunya Tuhan dengan sabar. Seperti Hana yang taat pada proses dan dia tidak pernah kendor semangatnya untuk berdoa datang kepada Tuhan. Kami pun percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, memberkati kami. Karena itu Engkau juga yang akan memulihkan keadaan kami. Kami menunggu dengan sabar dan sambil bertekun di dalam doa kepadamu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja mereka hari ini. Kiranya mereka mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna, tidak celaka, tidak sakit, tidak mengalami hal-hal yang buruk, sebab rancangan Tuhan bagi setiap kami, rancangan yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Bapa kami yang di surga,